Kalau kita membicarakan Nahdlatul Ulama teman-teman, atau yang kita kenal dengan NU dan Salafi, biasanya yang muncul di tengah masyarakat justru adalah perbedaannya. Orang membicarakan tahlilan, kunut, ziarah kubur, tawassul, maulid, tabaruk, masalah bid'ah, cara memahami sifat-sifat Allah, mengikuti mazhab, dan berbagai persoalan lainnya, karena perbedaan tersebut itu cukup terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita teman-teman. Akhirnya muncul kesan seolah-olah bahwa NU dan Salafi adalah dua kelompok yang tidak mempunyai titik persamaan sama sekali teman-teman. Padahal kalau kita melihat lebih mendalam, sebenarnya ada banyak sekali titik temu antara NU dan Salafi. Bahkan kalau kita berbicara tentang perkara-perkara pokok di dalam Islam, persamaannya itu jauh lebih besar daripada perbedaannya teman-teman. NU dan Salafi itu sama-sama berbicara tentang Islam, sama-sama mengakui bahwa Al-Quran sebagai kitab suci, sama-sama mengakui Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah SAW, sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu, sama-sama berpuasa Ramadan, sama-sama meyakini kewajiban zakat bagi yang memenuhi syarat, sama-sama mengakui bahwa kewajiban haji bagi yang mampu, sama-sama mengajarkan tauhid, sama-sama mengharamkan zina, riba, perjudian, pencurian, pembunuhan, dan berbagai kemaksiatan lainnya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ingin mencari titik temu, jangan kita mulai dari persoalan yang diperselisihkan. Mulailah dari perkara yang disepakati. Ini penting karena sering sekali manusia itu melakukan sebuah kesalahan dalam melihat kelompok lain teman-teman. Kita mengambil satu ataupun dua persoalan yang berbeda. Kemudian kita menjadikannya perbedaan tersebut itu seolah-olah menggambarkan keseluruhan agama dan keseluruhan kelompok. Padahal tidak demikian. NU dan Salafi itu sama-sama mempunyai perhatian yang besar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah teman-teman. Perbedaannya lebih banyak berada pada bagaimana sebagian dalil itu dipahami, bagaimana pendapat ulama itu digunakan, bagaimana tradisi keagamaan itu dinilai, dan bagaimana persoalan tertentu dikategorikan sebagai sunnah, mubah, bid'ah, makruh, atau bahkan tidak dibenarkan di dalam Islam. Dengan kata lain teman-teman, banyak perbedaan NU dan Salafi itu berada pada wilayah manhaj, metode memahami dalil, dan persoalan furu', bukan pada pengakuan terhadap Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan kewajiban dasar Islam. Nah, kalau kita masuk ke persoalan akidah, NU secara kelembagaan dikenal sangat dekat dengan tradisi Asy'ariyah dan Maturidiyah teman-teman. Sedangkan kalangan Salafi itu biasanya menekankan pendekatan atsari atau pemahaman yang mereka nisbatkan kepada salaf dalam persoalan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini memang merupakan wilayah perbedaan yang cukup serius dan tidak boleh disederhanakan. Tetapi ada satu titik temu yang sangat penting. Keduanya sama-sama ingin mempertahankan tauhid dan memurnikan ibadah kepada Allah semata. Nah, kalau di NU tidak mengatakan bahwa manusia boleh menyembah selain Allah. Kalangan Salafi juga demikian teman-teman. Keduanya sama-sama mengatakan bahwa ibadah itu harus ditujukan kepada Allah semata. Perbedaan itu muncul ketika membahas beberapa praktik seperti tawassul, tabaruk, ziarah kubur, istighatsah, dan persoalan sejenisnya. NU itu mempunyai ulama yang membolehkan sebagian bentuk praktik tersebut teman-teman dengan syarat dan batasan tertentu. Sedangkan Salafi lebih ketat dan mengkhawatirkan praktik tersebut dapat membawa kepada kesyirikan atau perkara yang tidak disyariatkan. Tetapi jangan sampai perbedaan dalam menilai suatu praktik membuat kita lupa bahwa tujuan dasarnya itu sama, yaitu menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya NU dan Salafi itu sama-sama
mengatakan bahwa meminta pertolongan secara mutlak dalam perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah adalah hak Allah semata. Keduanya sama-sama menolak penyembahan kepada kuburan. Keduanya sama-sama menolak keyakinan bahwa makhluk itu mempunyai kekuasaan independen, teman-teman, yang menyamai kekuasaan Allah semata. Yang berbeda adalah penilaian terhadap bentuk-bentuk perantaraan tertentu. Ini adalah contoh penting bagaimana kita membedakan antara persamaan prinsip dan perbedaan penerapan atau penafsiran. Kemudian dalam masalah ibadah, teman-teman, NU dan Salafi juga memiliki titik temu yang sangat besar. Keduanya itu sama-sama meyakini bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban. Keduanya sama-sama mengajarkan wudhu, sama-sama mengajarkan pentingnya menjaga kesucian. Keduanya sama-sama meyakini bahwa sholat itu harus mengikuti tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perbedaan itu muncul semisal dalam masalah qunut subuh. Mayoritas ulama dalam tradisi Syafi'i yang diikuti banyak pesantren NU itu memandang bahwa qunut subuh sebagai sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i, teman-teman. Sementara banyak ulama Salafi itu tidak menganggap bahwa qunut subuh sebagai sunnah yang dilakukan terus-menerus oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tetapi perhatikan titik temunya. Ketika seorang NU melakukan qunut, dia sedang berusaha mengikuti pemahaman ulama yang dianggapnya itu kuat. Ketika seorang Salafi tidak melakukan qunut, dia juga merasa sedang mengikuti dalil dan pemahaman ulama yang dianggapnya itu kuat. Keduanya tetap berdiri menghadap kiblat, teman-teman. Keduanya tetap membaca Al-Fatihah. Keduanya tetap ruku. Keduanya tetap sujud. Keduanya tetap mengakui kewajiban sholat. Jadi jangan sampai persoalan qunut membuat umat Islam lupa bahwa sholat sendiri adalah titik temu yang jauh lebih besar. Hal yang sama dapat kita lihat dalam persoalan mazhab. NU sangat identik dengan tradisi bermazhab, terutama dalam fikih dengan 4 mazhab Sunni. Dan secara historis, tradisi pesantren di Indonesia sangat kuat menggunakan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Sementara Salafi itu cenderung mengkritik sikap fanatik kepada mazhab dan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan pemahaman salaf, teman-teman, dipahami bahwa tidak semua orang Salafi itu otomatis menolak seluruh pendapat imam-imam mazhab. Yang sering mereka kritik adalah taklid buta atau fanatisme mazhab. Disinilah, teman-teman, sebenarnya terdapat titik temu yang sering tidak terlihat. NU juga tidak secara prinsip mengajarkan bahwa seorang muslim itu harus fanatik secara buta kepada satu pendapat tanpa memperhatikan dalil. Banyak ulama NU justru mengajarkan pentingnya memahami dalil, memahami kaidah fikih, memahami usul fikih, dan menghormati perbedaan pendapat ulama. Salafi juga tidak mengatakan bahwa seluruh warisan fikih 4 mazhab itu harus dibuang. Banyak ulama Salafi tetap menggunakan pendapat-pendapat ulama mazhab ketika melihatnya sesuai dengan dalil. Jadi perbedaannya lebih tepat dibicarakan sebagai metode dalam menggunakan dan memilih pendapat ulama, bukan sekadar NU ikut mazhab, Salafi tidak ikut mazhab.